Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berceramah tentang pentingnya pendidikan akhlak mulia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, serta umat yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan akal, tetapi juga untuk membentuk akhlak yang mulia. Ilmu tanpa akhlak dapat membawa kerusakan, sedangkan akhlak tanpa ilmu akan membuat seseorang tersesat. Maka Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin adim." Dan engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Ayat ini menunjukkan bahwa akhlak adalah fondasi utama dalam pendidikan Islam. Rasulullah SAW bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membina karakter, kejujuran, amanah, kesabaran, kasih sayang, keadilan, dan akhlak lainnya. Hadirin rahimakumullah, jika kita melihat kondisi masyarakat saat ini, banyak masalah muncul bukan karena kurangnya kecerdasan, tetapi karena kurangnya akhlak. Korupsi terjadi karena hilangnya amanah, terpecahnya munculnya karena hilangnya kasih sayang. Kejahatan merajalela karena hilangnya rasa takut pada Allah. Inilah bukti bahwa pendidikan akhlak jauh lebih penting daripada sekedar kecerdasan intelektual. Pendidikan akhlak bukan hanya teori, tetapi harus disertai teladan nyata. Anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengar. Maka orang tua, guru, dan tokoh masyarakat harus menjadi teladan akhlak mulia. Beberapa akhlak inti yang harus kita tanamkan adalah: 1. Kejujuran. Kejujuran adalah dasar dari sifat-sifat baik lainnya. Orang jujur dipercaya, dihormati, dan dilindungi oleh Allah. 2. Amanah. Rasulullah SAW dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Generasi hari ini harus dilatih untuk bertanggung jawab, tidak berkhianat, dan tidak menyanyiakan tugas. 3. Rendah hati. Ilmu tanpa tawadu dapat menimbulkan kesombongan. Sebaliknya, orang yang tawadu dicintai manusia dan ditinggikan derajatnya oleh Allah. 4. Menghormati orang tua dan guru. Kunci keberkahan ilmu pada adab. Ilmu tidak bermanfaat jika tidak disertai rasa hormat kepada orang tua dan guru. 5. Menjalin lisan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Lisan yang dijaga dapat menyelamatkan hubungan, menjaga nama baik, dan menumbuhkan kedamaian. Hadirin yang dimuliakan Allah, pendidikan akhlak adalah proyek besar umat. Ia tidak hanya menjadi tugas madrasah atau sekolah, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan bahkan lingkungan tempat kita hidup. Bangsa berakhlak mulia adalah bangsa yang kuat, bersatu, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Sebaliknya, bangsa yang hilang akhlak akan hilangnya martabat dan arah. Karena itu, marilah kita membangun lingkungan yang mendidik, lingkungan yang penuh keteladanan, lingkungan yang menghargai kata-kata lembut, menepati janji, menghormati perbedaan, dan saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hadirin sekalian, pendidikan akhlak juga harus dilakukan dengan kesabaran dan keistiqomahan. Akhlak tidak terbentuk dalam sehari, dibutuhkan pembiasaan, pengawasan, berdoa, dan keteladanan. Rasulullah SAW membiasakan 2-3 tahun bukan hanya untuk mengajarkan ayat Al-Quran, tetapi juga untuk membangun karakter para sahabat hingga mereka menjadi generasi terbaik. Mereka menjadi kuat bukan karena kekayaan, bukan karena banyaknya harta, tetapi juga kekokohan akhlak dan ketakwaan mereka kepada Allah. Mari kita bercermin. Sudahkah kita berkata jujur?
Sudahkah kita menghormati orang tua dan guru? Sudahkah kita menjalin lisan dan sikap kita kepada sesama? Sudahkah kita menjadi teladan baik bagi adik, teman, lingkungan kita? Jika belum, inilah saatnya memperbaiki diri. Akhirnya, marilah kita berdoa, Ya Allah, perbaiki akhlak kami sebagai Engkau telah memperbaiki akhlak Nabi-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang lembut hati, jujur, amanah, dan penyabar kedamaian. Ya Allah, bimbinglah generasi kami agar menjadi generasi yang lebih baik, lebih berilmu, dan lebih berakhlak. Semoga Allah menjadikan kata pribadi yang berilmu, berhati bersih, dan berakhlak mulia. Dari saya, kurang lebihnya, kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.